Selamat dan channel trading for Beta Life. Hari ini IHSG terkoreksi turun 1% lebih ke angka 7022. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang hari ini kembali terkoreksi dan ternyata laba bersih dan pendapatannya masih bergerak turun. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikut ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham SMRA, bisa kita lihat hari ini masih lanjut turun 1% lebih ke harga 328. Bisa kita lihat di grafik sebelumnya sempat menyentuh 330, SMRA mencoba untuk rebound, tapi mencoba untuk naik di atas 350, SMRA gagal naik, gagal membentuk high low, dan saat ini masih melanjutkan pelemahan. Jadi secara tren sebenarnya SMRA masih bergerak downtrend. Ya, secara pergerakan hati-hati, sebelum bisa kita perhatikan SMRA sempat mencoba break garis EMA 50-140 ternyata gagal dan masih melanjutkan pelemahan. Dan kalau pemberitaan bahwa laba SMRA anjlok 44%, pendapatan juga turun. Dan di broker summary jika kita perhatikan untuk SMRA, asing masih terus keluar. Penurunan 1% lebih ini jika kita perhatikan ini juga masih ada distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, misalnya SMA harus hati-hati, secara teknikal tidak oke, secara laporan keuangan juga masih belum oke saat ini, sehingga potensi untuk break 330 menuju target berikutnya sekitar 320 sampai support psikologis 300 masih lumayan besar. Tapi memang saat ini sektor properti belum ada sentimen positif, dan secara teknikal rata-rata sektor properti trennya masih belum oke. Jadi apabila saat itu tentu masih hold, misalnya hati-hati apabila memang terkonfirmasi SMA break 330. Dan untuk teman-teman ingin coba spekulatif buy, misalnya lebih oke coba fokus ke saham lain dulu daripada saham-saham di sektor properti dulu saat ini. Apabila mau coba spekulatif buy, minimal tunggu mulai membentuk high low dulu. Oke, sekarang kita coba lihat CTRA. CTRA juga sama bisa kita lihat, ini belum membentuk high low. Sebelumnya sempat mencoba bertahan dari boundary 680, mencoba bertahan, bisa bertahan, tapi mencoba naik di atas 700, bisa kita lihat satu minggu terakhir ini CTRA juga masih gagal naik. Dan hari ini ditutup bertahan di 680. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan di sini, asing juga masih terus keluar. Dan pada perdagangan hari ini terpantau memang ini tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi secara teknikal misalnya juga CTRA masih belum oke. Apabila mau coba spekulatif buy, minimal tunggu CTRA berhasil naik di atas 700 atau 715 untuk mulai membentuk high low, baru coba spekulatif buy. Cara teknikal belum oke, belum ada akumulasi, dan potensi malah untuk break 680 menuju 650 misalnya masih lumayan besar untuk target penurunan terdekat saat ini. Jadi untuk teman-teman masih hold saham-saham properti, misalnya harus hati-hati. Dan sekarang kita coba lihat BSDE. BSDE juga bisa kita perhatikan hampir mirip semua. Untuk BSDE sebenarnya juga sempat menyentuh 730, bisa bertahan dari rebound, tapi mencoba untuk membentuk high low, mencoba untuk naik di atas 765, ternyata masih gagal naik, saat ini juga kembali melemah. Jadi hati-hati untuk BSDE, masih ada potensi saya lihat untuk melanjutkan pelemahan menuju harga 700. Jadi untuk BSDE bisa kita lihat di sini, asing memang terpantau masuk, tapi ini hanya akumulasi dengan jumlah sangat kecil. Satu minggu terakhir asing masih terus keluar, dan bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini juga masih ada distribusi. Dan secara pergerakan, saya lihat masih ada potensi sideways cenderung downtrend untuk BSDE. Nah, jadi untuk BSDE apabila mau coba spekulatif buy, minimal mulai membentuk high low dulu, naik di atas 760 baru coba spekulatif buy, dan target swing terdekat itu di 800 karena bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Apabila BSDE mencoba break 800 masih gagal, cara pergerakan masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Jadi masih beresiko untuk coba entry. Dan sekarang kita coba lihat APLN yang malah terpantau dalam satu minggu terakhir ini mulai bangkit. Tapi jika kita perhatikan secara teknikal memang APLN jika dibandingkan dengan teman-temannya di sektor properti, APLN lebih oke karena sebelumnya bergerak sangat uptrend, sempat menyentuh 200, sempat terkoreksi, tapi bisa kita lihat secara candle garis EMA 140 ini tidak terkonfirmasi break. Jadi walaupun sempat menyentuh garis EMA 150 atau berada di bawah garis EMA 150, tapi secara candle ini masih berupa support, APLN masih bisa bertahan dan kembali rebound, sehingga untuk tren jangka menengah minimal 5 jalan sideways. Dan hari ini APLN masih naik 2% lebih ke 154. Ya, saat ini kembali mencoba untuk break 160 ini memang masih gagal. Dan untuk APLN jika kita perhatikan
asing 2 hari terakhir masih masuk, akumulasi asing memang hari ini tidak terlalu besar, dan jika kita lihat di broker summary, kenaikan 2% lebih di hari ini juga tidak terpantau ada akumulasi besar. Sehingga untuk APLN, saat ini 160 masih berupa resisten kuat, saya bisa pertimbangkan jadikan 160 target swing apabila memang APLN kesulitan untuk break resisten ini. Atau hold satu selama APLN tidak turun di bawah 135 untuk target penurunan terdekat. Dan selama masih kuat di atas 135, cara pergerakan menurut saya APLN masih akan sideways turun uptrend. Jadi masih ada potensi untuk kembali rebound untuk mengetas 160. Dan cara pergerakan APLN bisa kita lihat apabila berhasil break 160 masih ada potensi untuk lanjut naik ke 170 sampai 180 karena cara teknikal saat ini lebih oke dibandingkan teman-temannya. Ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.